konsep fana, baqo, ijtihad, dan walidatul wujud dalam mata pelajaran akhlak tasawuf. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Dan sebelum mengawali presentasi pada kali ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa, persilakan. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan konsep al-fana, al-baqo, al-ijtihad, dan wahdatul wujud. Dari segi bahasa al-fana berarti hilangnya wujud sesuatu. Fana berbeda dengan al-fasa atau rusak. Fana artinya tidak tanpa sesuatu, sedangkan rusak adalah berubahnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Adapun artinya fana menurut kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Menurut pendapat lain, fana berarti bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifatnya yang tercela. Pada itu, Mustafa Zahri mengatakan bahwa yang dimaksud fana adalah lenyapnya indrawi atau kebasyariahan, yakin sifat sebagai manusia biasa yang suka pada syahwat dan hawa nafsu. Orang yang telah diliputi hakikat ketuhanan, sehingga tiada lagi melihat daripada alam bahari atau alam rupa dan alam wujud ini, maka dikatakan ia telah fana dari alam cipta atau dari alam mahv. Selain itu, fana juga dapat berarti hilangnya sifat-sifat buruk atau maksiat lahir batin. Dari konsep al-fana, kita lanjut ke konsep baqo. Sebagai akibat dari fana adalah baqo. Secara harfiah, baqo berarti kekal, sedangkan menurut yang dimaksud para sufi, baqo adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Karena lenyapnya fana, sifat-sifat basyariah, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Dalam istilah tasawuf, fana dan baqo datang beriringan. Tasawuf itu ialah mereka fana dari dirinya dan baqo dengan Tuhannya. Karena kehadiran hati mereka bersama Allah. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan fana adalah lenyapnya sifat-sifat basyariah, akhlak yang tercela, kebodohan, dan perbuatan maksiat dari diri. Sedangkan baqo adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Untuk mencapai baqo ini perlu dilakukan usaha-usaha seperti bertaubat, berzikir, beribadah, dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Dari baqo kita langsung menuju konsep al-ijtihad. Berbicara fana dan baqo, ini erat hubungannya dengan al-ijtihad. Yakin penyatuan batin atau rohaniyah dengan Tuhan, karena tujuan dari fana dan baqo itu sendiri adalah ijtihad itu. Hal yang demikian sejalan dengan pendapat Mustafa Zahri yang mengatakan bahwa fana dan baqo tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan paham ijtihad. Dalam ajaran ijtihad sebagai salah satu metode tasawuf, sebagai dikatakan oleh Al-Badawi, yang dilihat hanya satu wujud. Ada dua wujud yang terpisah dari yang lain, karena yang dilihat dan yang dirasakan hanya satu wujud. Maka dalam ijtihad ini bisa terjadi pertukaran peranan antara yang mencintai manusia dengan yang dicintai Tuhan, atau tegasnya antara sufi dan Tuhan. Dari ijtihad kita langsung ke konsep wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal, atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian,
Wahdat al-wujud berarti kesatuan wujud. Paham wahdatul wujud tersebut mengisyaratkan bahwa pada manusia ada unsur lahir dan batin, dan pada Tuhan pun ada unsur lahir dan batin. Dalam wahdatul wujud ini, yang terjadi adalah bersatunya wujud batin manusia dengan wujud lahir Tuhan. Dengan cara demikian, maka paham wahdatul wujud ini tidak mengganggu zat Tuhan, dan dengan demikian tidak akan membawa keluar dari Islam. Kita sudah membahas konsep-konsep dari fana, al-baqa, istihad, dan wahdatul wujud. Secara singkat, fana adalah gugurnya sifat-sifat tercela, sedangkan baqa adalah berdirinya sifat-sifat terpuji. Adapun tujuan fana dan baqa adalah mencapai penyatuan secara tuhaniyah dan batiniyah dengan Tuhan, sehingga yang disadarinya hanya Tuhan dalam dirinya. Sedangkan kedudukan fana dan baqa merupakan hal dalam sejarah tasawuf sufi yang pertama kali memperkenalkan paham fana dan baqa adalah Abu Yazid al-Bistami. Istihad adalah kondisi penyatuan hamba dengan Tuhannya. Setelah melalui peniadaan diri, penyaksian, penemuan zat dengan rasa kenikmatan yang luar biasa, maka ini juga yang disebut kebahagiaan yang tinggi atau kebahagiaan yang sempurna. Wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdat al-wujud berarti kesatuan wujud. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.